wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel Uda Andi Saputra. Kali ini kita akan coba membahas tentang bagaimana cara membuat website menggunakan WordPress. Dalam hal ini kita akan membuat website toko online. Sebelum dimulai, terlebih dahulu kita siapkan kerangka websitenya terlebih dahulu ya. Dan sekaligus data-data tentang situs web yang akan kita kembangkan. Ya, contohnya seperti ini. Yang pertama tentu kita kumpulkan data terlebih dahulu atau kita siapkan datanya. Diawali dengan menentukan nama toko online. Jadi toko online yang akan saya kembangkan atau saya buat adalah toko buku Bunaya 99. Setelah itu judul websitenya atau slogan websitenya Jembatan Pembuka Jendela Dunia ya, karena ini toko buku ya. Setelah itu kita tentukan domain atau alamat websitenya. Walaupun ini tentatif ya, nanti pada saat kita cari bisa saja ini tidak tersedia, tapi saya sudah siapkan namanya toko bunaya99.wordpress.com. Selanjutnya kita siapkan atau tentukan daftar menu yang akan kita buat. Jadi dalam hal ini menu yang akan saya buat adalah ada 4. Menu tentang saya atau tentang tokonya, daftar produk, artikel ini bisa saja nanti isinya berita, dan kontak. Di 4. Selanjutnya kita harus siapkan daftar produk yang akan dijual dan uraikan deskripsinya, yang terdiri dari yang pertama nama produknya, harga produk, ukuran produk jika ada, dan deskripsi tentang produk yang akan kita jual. Untuk memulainya, buka situs wordpress.com, setelah itu klik get started. Selanjutnya kita buat akun. Bagi yang belum punya akun di WordPress, buat akun terlebih dahulu. Bisa kita membuatnya menggunakan Google atau akun Google kita yang sedang terbuka, atau bisa menggunakan continue with email, mendaftarkan email kita. Nah, saya gunakan continue with Google saja karena email yang akan saya gunakan saat ini sudah terbuka, atau email Gmail. Nah, saya pakai yang ini. Oke, lanjutkan. Setelah kita login atau membuat akun, setelah itu kita tentukan domainnya. Tadi kan saya sudah siapkan domainnya tadi, yaitu toko Bunaya 99. Nah, ini. Paste di sini, setelah itu kita cari apakah tersedia. Kita cari yang gratis ya. Ini toko Bunaya 99.wordpress.com ini gratis. Nah, artinya ini alamat ini memang belum ada yang pakai. Saya pilih. Setelah itu ini karena gratis ya, jadi harganya 0. Pilih lanjutkan. Setelah itu kita pilih yang mulai gratis. Nah, ini apa yang ingin Anda buat, pilih satu atau beberapa tujuan. Artinya WordPress ini ingin tahu kita ini ingin membuat website tentang apa. Misalnya kita jual produk fisik. Setelah itu promosikan bisnis juga bisa. Terserah kawan-kawan mau milih apa. Lebih dari satu juga boleh. Klik berikutnya. Oke, pilih tema. Kita diminta untuk memilih tema. Ini kita lewatkan saja. Atau kita pilih salah satu saja, nanti bisa kita ganti ya. Ini kita pilih salah satu, lanjutkan. Oke, ini artinya situs kita sudah selesai, sudah terbuat, dan saat ini kita ada di halaman dashboard atau halaman admin, tempat kita mengelola, mendesain website, membuat berita, mengganti tema, melakukan setting dan lain sebagainya. Nah, di sini. Dan situs kita ini belum aktif karena belum diluncurkan atau belum dipublish. Cara mempublishnya bagaimana? Nah, ini. Kita luncurkan lebih dahulu, klik luncurkan situs. Kalau sudah kita luncurkan, otomatis situs kita ini bisa diakses oleh orang lain di internet. Tapi kalau belum kita luncurkan, itu belum. Nah, ini kita ditawarkan lagi untuk mini domain. Kita kan sudah pilih tadi. Nah, ini kita lewati saja, lewati pembelian. Jadi WordPress ini dia menawarkan kita untuk selalu beli domain, karena itu produk yang dijualnya, dan kita tentu saja milih yang gratis ya. Tapi terserah kawan-kawan, nanti kalau untuk profesional, untuk bisnis sebaiknya kita beli domain atau kita langgan.
pertahankan paket ini. Nah, ini situs Anda akan aktif di sana. Nah, ini. Kalau tidak ada lagi perintah luncurkan situs, artinya situs kita sudah bisa atau sudah aktif. Cara melihatnya bagaimana? Ini di kanan ini ada lihat situs. Nah, ini bisa kita lihat seperti apa sih situs yang sudah kita buat tampilannya. Seperti ini, masih kosong karena memang belum ada ya kawan-kawan. Oke, kita kembali ke dashboard atau back juga bisa. Dashboard. Jadi yang tadi itu namanya dashboard ya, tampilan untuk pengelolaan ini. Oke, untuk berikutnya kita melakukan setting terlebih dahulu terhadap situs kita. Kita tentukan namanya, kita kasih logo dan lain sebagainya. Cara melakukannya di mana? Oke, ini artinya situs kita sudah selesai, sudah terbuat, dan saat ini kita ada di halaman dashboard atau halaman admin, tempat kita mengelola, mendesain website, membuat berita, mengganti tema, melakukan setting dan lain sebagainya. Nah, di sini. Dan situs kita ini belum aktif karena belum diluncurkan atau belum dipublish. Cara mempublishnya bagaimana? Nah, ini. Kita luncurkan lebih dahulu, klik luncurkan situs. Kalau sudah kita luncurkan, otomatis situs kita ini bisa diakses oleh orang lain di internet. Tapi kalau belum kita luncurkan, itu belum. Nah, ini kita ditawarkan lagi untuk mini domain. Kita kan sudah pilih. Nah, ini kita lewati saja, lewati pembelian. Jadi WordPress ini dia menawarkan kita untuk selalu beli domain, karena itu produknya, produk yang dijualnya, dan kita tentu saja milih yang gratis. Tapi terserah kawan-kawan, nanti kalau untuk profesional, untuk bisnis sebaiknya kita beli. Ini di pengaturan atau di setting, di menu halaman pengaturan umum ini kita tuliskan judul situs kita. Situsnya judulnya toko buku Gunaya 99. Slogannya tadi sudah ada dibuat, jembatan pembuka jendela dunia. Oke, slogannya terserah masing-masing ya, kebetulan saya pilih. Icon, pilih sebuah icon situs. Nah, ini pilih, kita pilih berkas. Jika kawan-kawan punya icon atau punya gambar di komputer masing-masing. Nah, saya coba pilih ini saja. Oke ya. Nah, ini kita baru mengunggah ke situs kita, belum kita gunakan. Jadi pastikan ini aktif tanda centang. Setelah itu klik gunakan sebagai ikon situs. Nah, ini kita diminta pangkas gambar. Gambarnya dipangkas atau dikecil. Oke, pangkas gambar. Sudah, icon sudah, logo biarkan saja nanti. Alamatnya ini sudah ya, toko.gunaya99wordpress.com tadi sudah. Alamat situs, zona waktunya Jakarta, format tanggalnya mau pakai tanggal apa ini. Nah, setelah itu format waktu, jam, menit, oke, ini saja. Oke, ini nggak usah, kita biarkan bahasa Indonesia. Oke, setelah itu klik simpan berubah. Sudah, artinya pengaturan sudah selesai. Ini bisa kita lihat tampilan sementara. Bisa kembali kita lihat dengan mengklik ini. Setelah itu kunjungi situs. Nah, ini, sudah ada judul, sudah ada slogannya. Oke, kita kembali ke dashboard. Langkah berikutnya, setelah kita lakukan setting atau deskripsinya sudah kita lakukan, kita pilih temanya, tema web atau template. Nah, untuk memilih template di sini, di tampilan pilih tema.
Nah, ini tema yang disarankan. Ada tema tentang semua, tentang blog, tentang portofolio, tentang bisnis, tentang toko, seni dan desain. Ini banyak. Ini tinggal kita pilih kita maunya yang mana. Nah, kita lihat toko ini seperti apa. Sekali lagi ya, ini sama toko. Nah, saya pilih yang ini saja. Sekali lagi ya, kita hanya bisa memilih yang gratis. Jadi di bawahnya nanti ada, pada saat kita memilih tadi, ada tulisan gratis. Tapi kalau mau berbayar juga boleh. Nah, ini dia gratis di bawahnya. Nah, ini gratis. Nah, kalau bintang ini tersedia di premium, berarti berbayar. Oke ya, saya pilih yang ini. Nah, diperlihatkan kita ini pratinjau atau tampilan sementara. Ini bisa juga kita memilih gaya ini premium, berbayar lagi. Jadi kita milih apa adanya saja. Setelah itu klik aktifkan untuk mengaktifkan tema ini. Jadi tema itu adalah kerangka situs atau desain awal situs kita. Oke, ini sudah aktif. Klik sesuaikan situs. Nah, ini dia tampilannya. Sesuai dengan tema. Kira-kira seperti ini nanti tampilannya. Oke, selanjutnya ketika tema sudah kita buat, yang kita lakukan adalah membuat kategori. Membuat kategori dari tema dari situs kita. Jadi kategori konten yang akan kita unggah ke situs, dan kategori inilah yang nantinya akan menjadi cikal bakal menu dari situs kita. Nah, kategorinya di sini saya siapkan ada 4: daftar produk, berita tentang saya, dan dokumentasi. Oh ya, tadi ya enggak apa-apa, ini saja 4 ini. Jadi 4 ini kategori yang akan kita buat. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan membuat kategori. Untuk membuat kategori, kita buka di menu post. Menu post. Nah, di sini ada pilihan kategori ya. Jadi kategori ini tempat kita mengelompokkan postingan-postingan kita nanti. Bisa juga sekaligus kita jadikan sebagai menu utama atau bagian dari menu utama. Misalnya yang pertama tentang saya. Kategori ibunya ini tidak ada. Artinya misalnya kategori tentang saya ini ada kategori ibunya di atasnya, level di atasnya kalau ada. Tapi kalau dia hanya berdiri sendiri atau sebagai kategori ibu, ya saja. Deskripsinya bisa dikosongkan, bisa diisi. Klik add kategori. Setelah itu kita pilih kategori berikutnya, kategori produk. Setelah itu kita klik add kategori berita, add kategori. Selanjutnya kategori dokumen, klik add. Nah, sekarang kita sudah punya 4 kategori di sini. Baik, langkah berikutnya adalah kita akan membuat menu navigasi. Menu navigasi ini ada di menu appearance menu. Nah, untuk itu coba kita langsung saja di sini appearance atau tampilan bahasa Indonesia. Nah, cuma di sini menunya tidak ada, hanya ada 2 pilihan, tema dan editor. Kenapa ini bisa terjadi? Karena tema yang kita pilih adalah di atas tahun 2021. Jadi tema yang ada menunya itu adalah yang 2021 ke bawah. Oke, kita cari di sini 2021. Oke. Jadi kita ganti temanya ya. Nah, misalnya ini 2025, 2024. Kita cari yang 2021 ke bawah.
2022. Nah, ini 2020. 2019. Ini bisa ini. 2016. Coba kita pilih yang kita pilih yang ini saja, yang ada menunya. Nah, ini. Coba kita pilih, coba kita perhatikan. Kita aktifkan dulu ya. Nah, ini baru muncul menu. Jadi yang 2021 ke bawah baru muncul. Kalau yang 2021 ke atas tidak ada. Oke ya. Jadi kalau tidak ada, ganti tema. Oke, setelah itu kita klik menu. Sudah? Oke, kalau sudah, kita buat nama menunya. Yang kita buat di sini adalah menu utama. Setelah itu kita tentukan lokasi penayangannya di mana, di menu utama. Nama menunya menu utama dan penayangannya menu utama. Ini lokasinya. Setelah itu kita klik buat menu. Baik, langkah berikutnya adalah kita akan membuat menu navigasi. Menu navigasi ini ada di menu Appearance menu. Nah, untuk itu coba kita langsung saja di sini. Appearance atau tampilan bahasa Indonesia. Nah, cuma di sini menunya tidak ada, hanya ada dua pilihan, tema dan editor. Kenapa ini bisa terjadi? Karena tema yang kita pilih adalah di atas tahun 2021. Jadi, oke, ketika menu sudah dibuat, kita simpan dulu ya. Sekarang kita akan tambahkan daftar menu yang akan kita masukkan ke dalam menu utama ini. Caranya adalah kita lihat di sini. Yang pertama kita cari di laman terlebih dahulu. Setelah itu kita pilih lihat semua. Nah, ini beranda dan beranda kita tambahkan ke menu. Beranda ini, beranda atau home ini. Ini biasanya ada di daftar sebelah kiri di menu utama. Tambahkan ke menu. Oke, sudah. Ini beranda sudah masuk. Setelah itu tadi kan kita membuat beberapa kategori ya. Kategori yang kita buat itu adanya di post tadi. Post, kategori, setelah itu lihat semua. Nah, ini. Ini kita tambahkan semua berita, dokumen, produk, dan tentang saya. Kita tambahkan ke menu. Nah, oke. Ini sudah ada 5 daftar menu yang ada di dalam menu utama. Selanjutnya, kita simpan. Ini kita centang saja. Simpan menu. Oke, menu sudah kita buat. Langkah berikutnya adalah kita membuat daftar produk. Membuat daftar produk. Daftar produk itu kita buat di postingan. Caranya adalah kita pergi ke menu post. Nah, di sini tidak hanya produk, artikel, berita pun kita buat di sini. Misalnya tambahkan post. Kita buat postingan baru ya. Saja. Nah, kita masukkan judulnya. Kita masukkan judul sesuai dengan judul produk kita. Tadi saya sudah siapkan produknya. Judul buku pertama adalah ini. Nah, ini untungnya kalau kita sudah menyiapkan datanya ya. Kita tidak perlu mikir-mikir lagi. Setelah itu fotonya tambahkan foto atau gambar. Kita pilih gambar karena gambarnya sudah kita upload tadi. Di Pustaka Media ya. Mastering Mendeley mana dia? Oh, ya udah kita pilih ini saja. Ini gambarnya mungkin kurang bagus tapi abaikan saja. Kita atur ukurannya. Setelah itu kita tambahkan deskripsinya.
Kita klik di sini, tambahkan nama penulis dan harga buku. Nama penulisnya ini. Oh, sorry. Harga bukunya Rp50.000. Setelah itu kita klik deskripsi. Ya, kita ketik deskripsi dari produknya. Copy. Nah, ini. Udah. Setelah itu kita simpan. Atau kita terbitkan. Ini bisa kita atur juga ya, ukuran hurufnya. Bisa kita atur. Nah, kita tentukan kategorinya terlebih dahulu di sini. Nah, kategorinya adalah kategori produk. Tapi kalau seandainya kategori tidak ada di sini, bisa kita tambahkan dengan mengklik add kategori. Oke ya. Setelah itu klik terbitkan untuk publikasi. Kalau kita tidak terbitkan, artinya dia tidak akan tampil di situs kita. Nah, ini. Dia sedang proses mempublikasikan. Oke, sudah. Berarti ini sudah terbit. Ini alamatnya ini. Bisa kita salin ini. Untuk melihatnya kita klik tampilkan postingan. Nah, seperti ini tampilannya. Ada menunya. Tadi 5 ya menunya. Ini. Produknya ada 1. Setelah itu kita tambahkan produk-produk berikutnya. Oke ya, kita kembali ke dashboard. Nah, ini. Kawan-kawan bisa tambahkan produk berikutnya di post. Silakan tambahkan minimal 5 ya. 5 produk atau ya sebanyak produk yang dimiliki. Setelah itu, kita anggap saja produknya sudah ditambahkan semuanya. Selanjutnya kita juga bisa membuat berita. Untuk membuat berita, masih di post. Caranya sama, tambahkan post. Bedanya, ya kalau produk berarti barang yang akan kita jual. Kalau berita atau artikel mungkin ya berisi berita-berita yang mungkin berhubungan dengan produk kita. Misalnya perkembangan dunia penerbitan di Indonesia. Bisa saja nanti kita ketikkan berbagai berita tentang perkembangan di dunia penerbitan. Nah, dalam hal ini ya untuk mempersingkat waktu mungkin saya gunakan saja dokumen sembarang dulu ya. Tapi nanti kalau teman-teman tentu saja harus membuat berita yang sebenarnya. Ini saya coba ambil saja di sini. Ya, 1 paragraf. Ini untuk latihan saja. Kalau ada gambar atau sebaliknya ditambahkan gambar. Dan untuk perataannya diatur di sini. Rata tengah, rata kanan, rata kiri, atau rata kiri kanan bagaimana? Nah, bisa kita cari di sini. Oh, di sini, mohon maaf. Di sini aneh, rata kiri kanan. Membedakannya dengan produk apa? Kalau untuk membedakannya dengan produk itu cuman kita klik menu post di kategori. Ini kita masukkan ke kategori berita. Selanjutnya, oh ya jangan lupa menambahkan tagar supaya barang atau produk kita atau berita kita mudah dicari oleh orang lain. Misalnya berita penerbitan, pisahkan dengan koma. Toko gunanya 99 misalnya. Terbitan terbaru ya. Sesuaikan saja dengan konteks beritanya. Kalau untuk tagar, kan kawan kan sudah biasa membuat status di media sosial.
menggunakan atau dengan menambahkan tagar sesuai dengan konteks postingannya. Setelah itu kita terbitkan. Pilih terbitkan. Oke, coba kita lihat tampilan postingan. Nah, ini dia. Sudah ada 2 postingan. Yang satu ada di menu produk. Coba kita lihat produk. Nah, ini dia. Produk. Yang satu ada di berita. Ini. Jadi dia akan masuk ke menu sesuai dengan kategori yang kita tentukan. Kenapa dia berhubungan? Karena kategori-kategori tadi itu kita jadikan sebagai menu di menu utama pada saat kita men-setting menu. Oke, silakan kawan-kawan lanjutkan untuk menambahkan produk berikutnya di dashboard. Tambahkan produk berikutnya, tambahkan berita berikutnya. Selain itu, untuk selanjutnya kita akan mengisi halaman kontak. Halaman kontak ini kita buat di menu atau di menu halaman ya. Dan buat di menu halaman di sini di page. Di page. Setelah itu tambahkan halaman. Apa beda posting dengan halaman? Kalau post itu ditambahkan secara rutin ya. Terus bertambah secara berkala, isinya terus bertambah secara berkala. Sedangkan halaman ini atau page ini dia statis. Ya, itu informasi-informasi yang tidak berubah atau tidak bertambah itu biasanya dibuat di halaman seperti kontak. Kontak itu kan tetap, dia hanya satu halaman, tidak akan bertambah-tambah. Tambahkan judulnya kontak. Setelah itu ketik di sini nama toko, alamat toko, nomor telepon atau kontak person ya. Setelah itu akun media sosial. Nama tokonya Bu Naya 99. Alamat tokonya Jalan Air Tawar Barat, Kota Padang ya. Kita bikin sembarang saja dulu. Nomor teleponnya 0812 ya. Setelah itu akun media sosialnya, misalnya akun media sosialnya Instagram, Facebook, YouTube, oke ya. Ini sembarang saja ya. Ini kita buat sembarang saja dulu, hanya sekedar untuk latihan. Ini bukan akun sesungguhnya. Kalau sudah, tinggal kita terbitkan. Setelah itu klik terbitkan. Dia akan mempublikasikan. Selanjutnya kita klik lihat laman. Nah, ini dia. Dia akan bertambah nih di menu kontak. Seperti itu. Jadi kalau laman ini otomatis dia akan menjadi sebuah menu baru. Tapi dia sifatnya statis, tidak ada penambahan di halaman. Tidak ada penambahan konten di halaman. Kira-kira seperti itu kawan-kawan. Untuk berikutnya ya kita publikasi. Tadi sudah kita publikasikan. Ya mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita tentang bagaimana cara membuat website toko online menggunakan WordPress. Mungkin kita akan sambung pembahasan berikutnya dalam kesempatan berikutnya. Untuk pembahasan berikutnya kita akan bahas di video berikutnya. Oke, sesudah dengan bilang topik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.